Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu pendamping, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang sedang berjihad dalam lomba Festival Anak Soleh Kabupaten Tebo 2023. Udah kenal saya? Belum. Halo teman-temanku semua. Halo. Kan namaku Rumaina. Aku hadir di sini untuk bercerita. Kira-kira cerita apa ya? Mau tahu? Mau. Judul ceritanya kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub merupakan cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Beliau dikenal oleh seluruh umat manusia karena tingkat kesabaran dan ketabahannya yang sangat luar biasa. Nabi Ayub adalah nabi yang mulia. Dari nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 84 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebelumnya, Nabi Ayub memiliki banyak jenis harta, seperti hewan ternak, lahan pertanian, dan gandum. Namun, suatu hari Allah ingin menggoda Nabi Ayub alaihi salam. Ketika Allah sudah mencintai suatu kaum, maka Ia akan mengujinya. Barang siapa yang ridho terhadap ujian itu, maka Allah akan ridho. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita marah terhadap ujian itu, maka Allah akan murka terhadap kita. Suatu hari, iblis merasa iri terhadap Nabi Ayub alaihi salam karena dia mendengar para malaikat memuji keimanan Nabi Ayub yang sangat luar biasa. Maka iblis datang menemui Allah dan berkata, "Iya Tuhan, sebenarnya Ayub itu tidak ikhlas bersujud kepadamu." Untuk membuktikannya, Allah mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub alaihi salam. Ia memusnahkan hewan ternak, lahan pertanian Nabi Ayub alaihi salam. Namun luar biasanya teman-teman, Nabi Ayub tetap meningkatkan ketakwaan dan ketabahannya kepada
seluruh dunia. Lalu iblis menyamar menjadi seorang laki-laki dan menemukan Nabi Ayub alaihi salam. Aku tidak akan tergoda terhadapmu, karena Allah sedang mengujiku. Semua ini atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis datang menemui Allah untuk mengungkapkan semua kekecewaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memberikan izin kepada iblis untuk memasukkan suatu penyakit kepada Nabi Ayub alaihi salam. Penyakit apa sih teman-teman? Penyakitnya adalah penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Namun itu sama sekali tidak membuat ketakwaan dan keimanan Nabi Ayub berkurang. Hal itu membuat iblis semakin merasa kecewa dan sangat marah. Rencanaku tidak berhasil lagi. Aku punya ide. Aku akan menggoda istri Ayub. Ya, aku akan menggoda Siti Rahma. Iblis pun mendatangi Siti Rahma dan menyamar menjadi seorang laki-laki. Wahai Siti Rahma, apakah kau tidak lelah dengan semua ini? Suamimu Ayub terkena penyakit kulit yang sangat menjijikkan.
tinggal Siti Rahma, Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu. Allah mendengar doa Nabi Ayub alaihi salam. Lalu kemudian Nabi Ayub menghantarkan kakinya ke tanah. Subhanallah, teman-teman, datanglah sebuah keajaiban. Muncul air dari hentakan tanah Nabi Ayub alaihi salam. Melihat air itu, Nabi Ayub segera minum dan mandi. Kemudian penyakit kulit yang dialami Nabi Ayub sembuh total. Subhanallah. Beberapa hari kemudian Siti Rahma memutuskan untuk kembali menemui Nabi Ayub alaihi salam. Sesampainya ia di sana, yang ia dapati bukanlah Nabi Ayub alaihi salam, melainkan laki-laki yang berbadan tegap, kekar, dan tampan. Siapa kau? Siapa kau? Aku Ayub Rahma, suamimu. Tidak mungkin, suamiku Ayub sedang terkena penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Aku Ayub Rahma, suamimu. Allah telah menolongku. Benarkah kau Ayub, suamiku? Ayub, suamiku. Lalu mereka berpelukan sambil melepas rindu yang sangat mendalam. Singkat cerita teman-teman, Nabi Ayub dan Siti Rahma hidup bahagia. Bagaimana? Seru nggak kisah Nabi Ayub? Seru. Adapun hikmah dari cerita ini, kita harus bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan menguji umatnya sebatas mana kemampuannya. Untuk mengakhiri cerita ini, Humaira akan pantun nih. Boleh nggak? Boleh. Jalan-jalan ke Pulau Putri. Cakep. Pabeli kemiri. Cakep. Kalau menang urusan dewan juri, yang penting Humaira tampil percaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.